insan dan sobat BGBS, semangat pagi, salam sehat untuk kita semua. Jumpa kembali dengan BGBS Voices bersama saya Eko Mulyanto dan juga rekan saya Nia Riningtyas. Kali ini kita akan berbincang dengan tamu istimewa membahas seputar dinamika BGBS dalam mengelola pembangkit tenaga listrik. BGBS Voices merupakan podcast PT BGBS yang digunakan sebagai sarana komunikasi seluruh insan dan juga sobat BGBS untuk mendapatkan informasi seputar arah strategi perusahaan dan dinamika pengelolaan pembangkit tenaga listrik dari para narasumber yang kredibel, secara langsung, akurat, dan terpercaya. Semuanya akan dikupas tuntas dalam BGBS Voices. Apa yang ada di benak insan dan sobat BGBS ketika mendengar kata korosi? Korosi kadang dianggap sebagai perusak yang kadang sering kita abaikan. Menurut dari data National Association of Corrosion Engineers Amerika, secara global, kerugian dari proses korosi yang tidak dilakukan pencegahan dalam tiap tahun dapat mencapai 2,5 triliun dolar atau sekitar 3,4% dari total penduduk seluruh dunia. Tentu ini menjadi angka yang sangat besar dan sangat mungkin ini bisa terjadi di BGBS akibat dari korosi dapat merugikan BGBS dalam pengelolaan aset pembangkit tenaga listrik. Untuk membahas tema tersebut telah hadir bersama kita di BGBS Voices adalah salah orang yang sangat memahami terkait korosi, khususnya yang terjadi di pembangkit tenaga listrik. Beliau adalah Bapak Teguh Wijayanto yang sekaligus juga Direktur Utama PT BGBS Voices. Langsung saja kita sapa. Selamat siang Pak Teguh. Selamat siang. Apa kabar Pak Teguh hari ini? Alhamdulillah baik Pak Eko. Sehat ya Pak Teguh. Alhamdulillah. Pak Teguh, terima kasih untuk waktu dan kesempatannya untuk hadir pada BGBS Voices kali ini. Pak Teguh, tadi seperti data yang disajikan di awal bahwa kerugian dari proses korosi itu ternyata berdampak cukup besar. Nah, seperti apa BGBS menyikapi terkait dengan hal ini, Pak Teguh? Ya, terima kasih Pak Eko pertanyaannya. Pembangkit itu kan nilai asetnya sangat besar ya. Jadi di PLN ini aset yang paling besar adalah di pembangkit. Tentu kita sebagai perusahaan dalam bidang OM ini adalah mandatori pemahaman terhadap korosi ini. Sebenarnya korosi itu prosesnya natural gitu ya, tetapi itu bisa dipercepat karena proses-proses di dalam pembangkit. Jadi tugas kita sebagai aset operator itu harus mengendalikan korosi itu sendiri supaya value aset tadi masih tetap tinggi dan masih mempunyai fungsi utama untuk menghasilkan listrik tadi. Karena kalau itu tidak dikendalikan, maka aset tadi bisa menjadi besi tua. Jadi nilainya itu akhirnya jadi nilai kiloan begitu. Jadi aset yang pembangkit yang begitu besar itu akan berubah drastis pada saat terjadi korosi yang cukup fatal, maka nilainya tadi yang sangat besar tadi akan turun drastis menjadi nilai material yang nilainya dalam volume dan berat gitu. Tidak bernilai ya saat ya, Pak ya. Nah, itu yang mungkin kalau terjadi worst case akan terjadi seperti itu. Mungkin bisa dijelaskan Pak, mungkin jenis-jenis korosi apa saja ya yang mungkin ada di pembangkit, terutama pembangkit yang kita kelola saat ini. Jadi ada di pembangkit listrik tenaga uap, di PLTU, di PLTG, atau mungkin juga beberapa di PLTA. Ya. Karena BGBS saat ini itu kan dominan mengelola PLTU. Tentu insan BGBS harus paham dan disiplin dalam mengendalikan korosi ini. Karena untuk mempertahankan nilai aset yang besar dan mempunyai fungsi yang besar untuk tetap berfungsi sebagai pembangkit listrik. Jadi kalau di PLTU itu korosi yang terjadi itu bisa dilakukan, bisa terjadi
paling besar itu terjadi di dalam boiler. Jadi risiko paling besar itu dalam boiler. Di boiler sendiri itu kalau dipisah lagi itu ada boiler sisi api dan sisi dingin ya. Jadi ada di cup itu ada sisi api dan di dalam cup itu ada mega water itu sisi airnya sisi dingin. Dan yang kalau dipilah lagi tadi yang sisi air itu yang paling banyak terjadi. Jadi di sisi air itu kualitas air itu yang harus dijaga. Kebanyakan itu terjadi akibat karena di dalam PL itu ada siklus Rankine. Jadi dari air dalam hot well dipompa oleh boiler feed pump masuk ke dalam boiler nanti jadi uapnya dimutar terus setelah mutar turbin di kondensor. Nah pencemaran atau impurities yang mengakibatkan korosi itu terjadi karena paling banyak itu dalam kondensor yang bocor air lautnya. Nah ini akhirnya air laut yang mengandung NaCl ini, terutama Cl-nya ini yang menginisiasi terjadinya korosi di dalam siklus PLTU itu. Nah, kalau ini terjadi itu yang harus dikendalikan. Jadi korosi contoh mungkin yang ada di yang di dalam cup itu biasanya ada pitting corrosion itu yang akan menginisiasi terjadinya kerusakan pada cup. Tetapi kalau itu terjadi di dalam boiler pasti turbinnya juga akan kena karena itu siklus tertutup dan peralatan-peralatan yang lain di dalam yang dilewati oleh siklus itu pasti akan kena juga. Oleh karena itu karena resiko terhadap aset ini sangat besar, maka teman-teman khususnya di operator, teman-teman yang di lab untuk disiplin menjaga kualitas air itu. Karena air itu di dalam boiler sama dengan darah gitu ya. Ya, darah itu ada kolesterol, ada asam urat. Di dalam mega water sama itu. Jadi itu harus dijaga supaya pembangkit itu harus sehat, boiler atau PLT itu harus sehat. Mungkin rekan-rekan kan juga penasaran yang selama ini kita lihat korosi pada umumnya kan dalam bentuk uniform ya Pak. Jadi korosi yang biasanya kita lihat terkena air hujan, mungkin benda-benda yang ada di luar, mungkin bisa lebih diperdalam Pak untuk korosi di dalam boiler mungkin dengan penjelasan slide berikut ini Pak. Dipersilakan. Ya. Jadi ini contoh korosi yang ada dalam boiler. Itu ada pitting. Jadi korosi seperti sumuran. Ini akibat dari tadi klor tadi itu. Klor itu akan membentuk korosi berbentuk sumuran. Nah, sumuran akhirnya itu kan panas di dalam cup itu ada tekanan ya. Ada panas dan nama tekanan. Nah, suatu saat kekuatan material tadi akibat korosi sumuran ini tidak kuat, akhirnya pecah. Nah, ini yang mengakibatkan seperti itu. Nah, terus kalau seperti itu ada kerak-kerak seperti itu, jadi, tentu proses permintaan panas dan lain-lain juga akan terganggu. Jadi dia akan mengikis terjadi ketebalan cup sehingga nanti akan mengurangi namanya MWT minimum wall thickness-nya. Jadi kalau itu sudah terlewati maka kekuatan daripada cup itu akan berkurang sehingga itu akan pecah.
Jadi double impact ya Pak. Jadi selain dia mengurangi kekuatan material dari fittingnya, Ya. dia juga mengurangi heat transfer yang diperlukan boiler itu sendiri ya Pak ya. Ya, kalau yang seperti kerak-kerak yang atas itu ya, Iya, iya. seperti itu ya. Jadi kerugiannya akan ya seperti eksponensial itu nanti, lama-lama seperti eksponensial. Oleh karena itu tadi disiplin menjaga kualitas air itu adalah mandatori. Coba. Mungkin kita bisa lanjutkan. Nah, kalau ini ya contoh lain ini namanya hydrogen damage. Ya. Hydrogen damage ini juga sama, ini akibat dari kualitas air juga. Kalau tadi korosi itu terjadi mengurangi ketebalan cup, tetapi kalau hydrogen damage ini cupnya masih tebal tapi brittle. Jadi ini masih tebal tetapi rapuh karena hidrogen yang terbentuk tadi dia akan menyerang batas butir di dalam material, jadi sehingga ikatan struktur mikro daripada material tadi itu akan jauh berkurang. Nah, pada saat kena panas dan tekanan dari dalam, karena ikatan kristalnya tadi rapuh, maka dia akan pecah seperti ini. Jadi ini masih utuh, masih di atas minimum wall thickness, tetapi rapuh. Ini kalau sudah seperti ini seperti kanker. Kalau orang itu dagingnya itu udah kanker. Ini yang paling ditakuti di dalam boiler adalah hydrogen damage ini. Oleh karena itu tadi kuncinya adalah disiplin menjaga kualitas air. Nah, ini contoh proses-proses terjadinya namanya hydrogen damage. Jadi, dengan reaksi-reaksi seperti ini maka terbentuk gas hidrogen itu. Nah, hidrogen itu yang akan menyerang batas butir, sehingga nanti rapuh. Ikatan kristalnya itu rapuh dan merasa kena tekanan ya langsung pecah. Kalau kecenderungannya mungkin Pak ini terjadi di bagian peralatan apa, mungkin boiler ataukah lebih Paling di banyak kondisi? kalau di dalam boiler itu di daerah perubahan fase antara fase cair menjadi fase uap. Itu yang paling daerah paling kritis. Paling kritis di daerah perubahan fase dari air menjadi uap. Berarti ini disebabkan dari dalam ya Pak? Iya, dari dalam. Ini dari dalam cup. Dari dalam cup utamanya dari kualitas air tadi. Kalau korosi seperti ini itu prosesnya berapa lama Pak? Ini cepat. Cepat ya Pak? Ini cepat. Jadi ada contoh dulu sekitar tahun 2001. Hanya proses startup yang 16 jam. Akhirnya terjadi hydrogen damage ya karena waktu itu pH-nya turun sekali. Itu tahun 2001 ya. Akhirnya akibat kesalahan akibat anomali yang sekitar 16 jam, boiler ini harus dilakukan perbaikan atau diganti cup itu 60%. Dan sadunya hampir 1 tahun perbaikannya. Jadi mungkin waktu itu sekitar 9 bulan. Yang lama itu karena harus pengadaan cup. Proses pengadaan cup itu yang lama. Jadi ini adalah yang paling ditakuti di pembangkit adalah kejadian seperti ini. Terus kejadian lagi tahun sekitar 2013. Kejadian lagi ini dua-duanya di pembangkit yang cukup skala besar. Jadi proses ini itu berarti tidak melihat berapa usia pembangkit ya Pak ya? Ya ini cepat. Ya. Utamanya di pH. Jadi pH itu kan kalau pH air itu antara 9 sampai 10 yang harus dijaga oleh operator. Iya. Nah, kalau
yang pertama yang tahun 2001 itu sampai di bawah 5, terus yang tahun 2013 itu sekitar 6. Jadi harusnya 10 itu tinggal 6 ke bawah gitu. Ya akhirnya ya tadi ini kanker. Jadi semua harus diganti, dipotong dan diganti. Baik Pak, mungkin lanjut ke jenis korosi berikutnya. Nah ini jadi ada korosi plus abrasi ya. Ini utamanya di bola-bola CFD. Terus ada kaustik attack, kaustik embitterment, korosi asam, itu benar seperti tadi. Tapi juga ada karena korosi karena abrasi, terus karena turbulensi ya. Nah, biasanya karena proses manufaktur kalau yang korosi abrasi itu. Jadi karena kesalahan-kesalahan manufaktur. Contoh misalnya karena flow yang terganggu ya akibat vortex atau pusaran-pusaran itu biasanya itu karena proses pengelasan. Nah, pengelasan yang tidak ideal. Jadi pada saat itu cup itu disambung, cup satu dengan cup yang lain disambung begini. Nah itu kan ada kampo bawah itu, kampo las. Nah itu biasanya itu ampernya terlalu besar sehingga dia kawat las itu terlalu leleh. Nah lelehnya itu akhirnya mengurangi diameter dalam daripada cup. Nah, benjolan-benjolan itu yang akibatnya terjadi vortex atau turbulensi sehingga aliran itu tidak laminer gitu ya. Nah ini pusaran-pusaran itu lama-lama juga akan mengganggu ketebalan daripada cup. Di samping juga terjadi korosi. Jadi kalau misalnya kualitas airnya kurang baik, ditambah ada proses fabrikasi yang kurang baik, itu juga akan mempercepat terjadinya korosi sama abrasi tadi. Oke, saya lanjutkan ya Pak. Ini contoh-contoh ya, korosi yang di sisi panas ya, sisi api. Jadi biasanya dari kualitas bahan bakar. Kandungannya itu kan terutama batu bara yang kualitas tambangnya kan macam-macam. Nah itu yang di dalam transportasi itu juga lewat laut ya. Nah, lewat laut akhirnya juga pasti kecampuran ya uap air laut gitu ya di dalam transportasi, apalagi kan yang kita pakai tongkang ya terbuka seperti itu. Jadi ini kualitas tambang yang macam-macam yang mengakibatkan proses korosi seperti ini, makanya harus dikendalikan. Ini asid fosfat. Oh ya. Jadi memang di dalam pengendalian air itu kalau airnya asam itu dikasih dinetralkan dengan ditambah basah gitu ya, tambah chemical basah supaya netral gitu. Tapi sebaliknya kalau ini terlalu basah dikasih asam gitu. Jadi untuk mengendalikan pH supaya netral. Berarti harus pas ya Pak? Iya, ya harus pas. Ya. Nggak boleh kurang, nggak boleh lebih. Ya, nanti mesti ada dampaknya. Ya. Baik, next Pak. Nah ini contoh-contoh yang sebetulnya ini natural ya, karena ini masih proses-proses konstruksi yang harusnya itu dikendalikan ya. Dikendalikan itu biasanya untuk melindungi korosi atau oksidasi itu dilakukan painting, dilakukan pengecatan atau coating seperti itu. Nah,
Kalau tidak dilakukan perlakuan perlindungan terhadap korosi, ya seperti ini akhirnya. Betul. Ya. Apalagi rata-rata PLT itu di pinggir laut. Pinggir laut ya Pak. Ya. Mempercepat Jadi, korosi. kena uap air laut yang tiap hari kena angin darat, angin laut itu kan secara bergantian tiap hari. Dan itu akan membawa uap air laut, dan ini harus dilakukan tadi perlindungan atau dengan cara cat gitu ya. Iya. Nah, kalau itu sebenarnya ada standar ya, standar dari ASME, American Society of Mechanical Engineer. Jadi cup-cup itu kalau standar ASME itu harus dilindungi tadi dengan painting atau danluan coating atau dikasih pelumas, kasih perlindungan agar tidak terjadi oksidasi. Itu sisi luar. Nah, sisi dalam itu biasanya diinjeksi gas N2. Jadi supaya tidak terjadi oksidasi, jadi oksigen dalam udara luar itu tidak masuk. Nah, itu salah satu cara untuk mengendalikan korosi di dalam proses konstruksi tadi. Oh, berarti tadi selain pengecatan juga bisa dilakukan dengan oksidasi tadi ya Pak ya? Proses Bukan oksidasi itu korosi. Oh, Oksidasi itu korosi. Jadi untuk menghindari oksidasi, yang di sisi luar itu dicat. Nah, cup yang dalam yang kosong ini itu biasanya ada tutupnya di ujung-ujung itu, terus di dalamnya itu dikasih gas nitrogen. oh dikasih gas nitrogen. Ya, gas nitrogen. Nah, ini contoh-contoh di dalam air heater. Air heater kalau ini sebenarnya terjadi di dua sisi, karena air heater itu pada saat dia berputar, dia berputar. Itu fungsinya untuk pemanas udara bakar ya. Jadi oksigen dari luar, nah itu masuk ke dalam, dipanasi dulu di air heater ini, baru dipakai untuk proses pembakaran. Nah, tetapi air heater ini dia berputar, jadi satu sisi dapat udara segar, yang satu sisi dia udara panas yang dari sisa pembakaran itu. Nah, jadi panas dingin itu lah, kalau lingkungannya ini dapat dua-duanya ya. Kalau dengan air laut udara uap air laut itu juga dilewati. Terus yang berikutnya kalau misalnya bahan bakarnya ngandung bahan-bahan korosif, jadi dia kena dua-duanya. Yeah. Atau mungkin kalau di pembangkit yang kita kelola yang tipenya yang statik gitu ya, jadi nggak berputar, itu terjadinya di akhir gas buang itu ya Pak ya? Ya, ini memang untuk pembangkit besar, terutama di PC ya. Di PC itu menggunakan loose room seperti ini, elemen-elemen yang ditata sedemikian sehingga akan seperti ini. Kalau di boiler CFB itu biasanya air preheaternya itu berupa cup, yang tadi sampean bilang statik tadi. Nah, tentu kalau statik ya korosi yang dari misalnya dari luar itu akan masuk ke sisi dingin. Nah, yang sisi panas ya sisi dari bahan bakar. Nah, tentu karakternya akan beda-beda. Ya. Nah, kalau misalnya, makanya nih teman-teman laboratorium kalau ada pergantian seperti itu, sampel itu penting. Jadi sampel yang sudah rusak itu penting sekali untuk dilakukan RCF, root cause-nya apa, dominan di mana, dominan sisi panas atau sisi dingin. Nah, nanti itu akan dibelah, terus diperiksa dengan mikroskop, nanti seperti apa. Nah, kalau misalnya dominan sisi panas, tentu akan
kita harus menyesuaikan material-material atau kita upgrade materialnya yang tahan, atau kita lakukan coating-coating yang tahan korosi panas gitu. Tapi sebaliknya kalau tadi dominan sisi dingin di udara masuk, tentu juga kita mitigasi dengan langkah-langkah yang sesuai. Tapi itu sangat tergantung tadi dari pemeriksaan laboratorium pada saat kondisi pergantian tadi. Jadi kalau ada pergantian sebaiknya jangan langsung diganti, ya diganti oke diganti, tetapi sampel yang rusak tadi harus diperiksa untuk mengetahui ini dominan sisi panas atau sisi dingin. Jadi dicek lebih dulu supaya kita nggak salah memberikan rekomendasi bagian mana yang lebih dominan harus diproteksi seperti Ya, itu. ya, mitigasi teknisnya supaya sesuai. Kemudian lanjut Pak. Nah ini tadi kalau misalnya sisi boiler, sisi airnya tadi sudah kena, karena air ini kan dipanasi untuk menjadi uap. Nah uapnya dipakai untuk turbin. Kalau airnya terkorosi maka uapnya juga terkorosi. Nah, kalau uapnya terkorosi, turbinnya yang pasti akan terkorosi juga. Ini contoh-contoh yang seperti piting-piting seperti itu. Mungkin ada yang kondisi yang best case ya. Mungkin ada contoh-contoh lain. Ada yang lain? Mungkin ada di slide-slide yang bawah itu ada contoh yang best case. Nah ini kalau yang merah-merah seperti ini dan ini sampai menyerang dagingnya daripada D seperti ini sangat dipastikan bahwa terjadi kebocoran kondensor yang sangat besar. Nah ini ya seperti ini ya, karena tadi Ini lebih jelasnya. ya ini contoh-contoh yang lagi lebih parah begitu ya, dan tentu boilernya akan lebih parah karena boiler temperaturnya lebih tinggi dibanding turbin uap. Jadi, nah kalau sudah seperti ini itu mungkin ada lagi bawahnya coba. Nah kalau sudah seperti ini udah nggak punya nilai. Ya. Jadi ini nilainya sudah kiloan. Ya, ini yang harus dijaga karena dan ini bisa dengan cepat ya. Bisa dengan cepat karena teman-teman operator atau teman-teman laboratorium yang di kimia ya. Ini harus menjaga dengan disiplin. Jadi kalau ini salah, misalnya aset pembangkit yang triliunan, kalau udah terjadi gini, itu triliunannya hilang, tinggal kiloan itu, tinggal di kilo. Ya. Ya. Jadi akibat kesalahan-kesalahan yang tidak disiplin, terus knowledge yang kurang misalnya, aset yang triliunan bisa berubah menjadi nilainya tinggal kiloan tadi. Ya. Dan ini tentu sangat berbahaya dan harus kita hindari. Kalau seperti ini sudah tidak bisa diperbaiki ya Pak? Ya harus diganti, ini sudah nggak bisa. Jadi kan semua ada standarnya. Ya. Karena misalnya di situ kalau boiler subcritical, pasti kan tekanannya ini kan di atas 150 bar. Terus temperaturnya di atas 500 derajat. Nah, kalau sudah gini tidak kuat. Nah, kalau tidak kuat, kalau misalnya dilepas, maka turbin ini juga hancur juga, kayak jadi keraser kan. Kalau ini jadi lepas, maka dia akan berputar ikut yang lepas tadi, akan menginisiasi dan turbin akan jadi keraser dan hancur semua. Nah. Ini dampaknya luar biasa ya Pak. Iya. Jadi nilai yang atau aset pembangkit yang triliunan tadi itu bisa menjadi kiloan
akibat kesalahan dari korosi atau tidak disiplin mengendalikan korosi. Kalau setahu saya itu kan korosi itu alamiah terjadi ya Pak, tapi ternyata ada yang bisa mempercepat ya Pak tadi Ya, dengan dipercepat karena ada panas sama pressure tadi. iya iya. Ya, ya. Termasuk Terus dari ini sama ya. ini ya, unsur yang mengkorosi tadi. Iya iya. Kalau konsentrasinya tinggi, misalnya kita kasih air laut gitu ya. Berapa ini? Apalagi itu terus ngalir seperti itu airnya terus nggak dikendalikan, ya sudah nanti jadinya kayak gini. Iya. Jadi kalau ada kebocoran ya itu nggak boleh ditahan cukup lama, karena nanti akan terjadi perubahan value seperti ini. Yang terlalu akan jadi kiloan. Iya. Tentu ini sangat ditakuti oleh asset owner gitu ya, atau pemiliknya gitu. Pak Teguh sempat menyampaikan terkait dengan salah satu cara untuk memperlambat proses korosi itu dengan dilakukan coating gitu ya Pak. Nah, itu kalau coating itu biasanya dilakukan secara periodik atau seperti apa Pak untuk coatingnya itu Pak? Ya. Kalau coating itu biasanya sisi luar ya. Di sisi untuk yang sisi luar Sisi ya Pak luar, ya. sisi luar itu dilakukan coating. Nah, coating ada coating anti korosi, ada coating anti abrasi. Nah, itu di beberapa pembangkit sudah kita aplikasikan. Tapi yang di sisi dalam itu sebetulnya kalau kita disiplin terhadap SOP itu ada lapisan yang akan melindungi oksidasi juga. Jadi kalau pada saat overhaul, nah itu terutama major kita biasanya ambil sampel untuk menguji masih sehat apa tidak job itu. Nah itu kalau biasanya di dalam itu kita masukkan jari itu kita raba begini, itu ada kayak langes gitu. Ya ya. Nah itulah filmnya yang terbentuk untuk melindungi korosi tadi. Iya. Itu yang paling mudah untuk ini. Itu dari masing-masing manufaktur biasanya menjaga di temperatur tertentu itu sama kualitas dari ininya akan terbentuk lapisan melindungi oksidasi. Tapi materialnya juga harus sesuai ya. Materialnya harus sesuai. Baik Pak, mungkin kita lanjut. Kalau ini yang kita bahas turbin uap, kita melangkah ke turbin gas mungkin Pak. Ya. Nah turbin gas ini Berikut Pak, untuk korosinya. ya, korosi turbin gas itu terjadi mulai dari ruang bakar. Jadi ada nggak slide yang turbin gas itu yang atas sebelumnya mungkin? Dua ini, dua. Sebelumnya itu. Ini sama ini saja. Sebelumnya di atasnya. Jadi bahan bakar turbin gas itu ada yang berbentuk bahan bakar gas, ada yang berbentuk cair. Nah, yang cair itu biasanya menggunakan solar atau ASD. Nah, kembali lagi ini dari kualitas bahan bakar juga. Kualitas bahan bakar yang digunakan dia menginisiasi korosi apa tidak. Biasanya ada vanadium dan lain-lain itu yang kurang baik dan mengakibatkan korosi. Jadi di ruang bakar yang mulai pertama, kalau sebelumnya jadi ini korosi pada korosi panas ya, panas tinggi. Ruang bakar, terus nanti yang dilewati progres tadi sampai di sudut tetap sudut jalan, terus keluar sampai ke cerobong itu akan terkorosi.
Contohnya mungkin yang di bawah tadi. Jadi yang tengah itu yang kedua itu adalah di ruang bakar. Sebenarnya ada di ruang bakar di dalam turbin gas itu macam-macam. Ada yang multi combustor, ada yang silo combustor, dan yang silo biasanya ada 2 dan ada yang 1. Nah ini bisa dilihat dengan inspeksi dengan NDT. Makanya di situ ada di turbin gas itu ada NDT yang harus dilakukan secara berkala. Jadi mulai dari ruang bakar sampai ke belakang. Nah, memang paling gampang kalau di turbin gas kita bisa melihat dari suhu paling akhir. Nah, nanti di situ ada manhole. Biasanya kita cek dari belakang seperti apa. Nah, terus dari ruang bakar juga bisa dilihat. Kalau yang sempit-sempit yang kita nggak bisa masuk, biasanya itu ada fasilitas namanya lubang-lubang handhole untuk bisa memasukkan kamera atau boroskop. Nah, itu kita periksa secara berkala. Ya seperti apa, terus bahan bakar juga dicek. Nah ini korosi pada temperatur tinggi. Karena gas turbin yang ada di kita, yang kita kelola ini mulai dari kelas D, E, F, dan saat ini ada J, tipe J, yang temperaturnya makin tinggi. Jadi kalau di tipe D itu temperatur inletnya namanya TIT, temperatur inlet turbin itu sekitar 1150 derajat Celcius. Nah, kalau yang J itu udah di 1600 derajat Celcius. Tapi makin tinggi temperatur makin tinggi efisiensinya. Tapi resikonya juga makin besar. Oleh karena itu diperlukan material-material yang tahan korrosi, tahan terhadap temperatur tinggi dan lain-lain. Contohnya korrosi yang dari nozzle itu sudut tetap namanya nozzle. Jadi kalau blade itu yang sudut putar, tapi nozzle itu sudut tetap. Itu bahasa-bahasa di lapangan ya, atau bucket itu sudut tetap, itu sudut jalan. Dari turbin gas mungkin kita beralih ke turbin air Pak, di PLTA sendiri Pak. Ya. Jadi PLTA sekarang ini berbeda dengan PLTA zaman dulu ya. Artinya lingkungannya berubah sekarang ini. Nah, dari beberapa PLTA yang ada, kita mengalami atau menemui pada saat overhaul kita periksa, kita NDT, itu ada piting-piting pada runner yang seharusnya itu tidak terjadi. Terus di cooler misalnya, di cooler generator, karena cooler atau sistem heat exchanger, karena dia menggunakan pendingin air dari waduk. Nah, ini juga sering bocor. Jadi sama di dalam boiler tadi, jadi dia seperti piting seperti itu. Nah, setelah kita periksa di laboratorium material ya, tadi beda ya, laboratorium kimia untuk air, tapi ini laboratorium untuk logam gitu ya, untuk material. Jadi kita periksa, ternyata korosinya itu karena korosi akibat kontaminasi dari sulfur. Nah, setelah kita telusuri lagi, ternyata dengan bekerja sama dengan perguruan tinggi diakibatkan oleh pakan ikan.
Bahan ikan, Pak. Ya. Jadi ini ada linearitas kerusakan di pembangkit itu di PLTA antara waduk-waduk yang ada keramba dan waduk-waduk yang tidak ada keramba. Ini yang ada keramba itu tadi mesti kita temukan piting-piting pada runner dan pada cup-cup heat exchanger. Sehingga karena tadi ini lingkungannya sudah berubah, jadi amdalnya sudah berubah, jadi amdalnya tidak sesuai dengan waktu dibangun dulu, sehingga material-material yang sekarang yang adanya di sini sudah tidak mampu dengan lingkungan yang berubah. Ya, akhirnya ya kita upgrade untuk dengan lingkungan yang sudah berubah tadi. Ini mungkin Ya memang, masalahnya. ya ini banyak sekali memang yang di beberapa daerah baik di Jawa maupun di luar Jawa yang ada keramba, ya ada korelasi seperti ini. Nah, tentu juga parameternya cukup banyak ya, bukan hanya dari pakan ikan, tapi memang pakan ikan. Tapi pakan ikan ini kan formulanya macam-macam, sama konsentrasinya gitu ya. Mungkin ini zat-zatnya mungkin ya Pak. Ya, zat-zat pencemarnya. Ya, pencemarnya. Ini berdasarkan tadi dari uji laboratorium yang kita bekerja sama dengan perguruan tinggi, hasilnya seperti ini. Jadi secara keseluruhan ini korosi ini bisa mengancam baik di PLTU, di turbin gas maupun di PLTA. Oleh karena itu kita sebagai aset operator harus disiplin menjaga atau melindungi terjadinya korosi agar aset yang sangat mahal ini bisa terjaga dengan baik. Dan ada beberapa contoh pembangkit yang karena disiplin ya, ada yang mulai beroperasi tahun 80, saat ini unitnya masih sehat, artinya di turbinnya sehat, boiler sehat gitu. Nah, itu karena disiplin. Nah, kalau tahun 80 berarti sudah 42 tahun ya. Nah, 42 tahun itu masih turbinnya sehat, masih kinclong gitu ya, warnanya masih kinclong, tidak ada merah-merah gitu. Itu karena insan yang atau operator atau teman-teman laboratorium kimia air yang menjaga itu, mengendalikan itu ada disiplin. Iya. Atau ada karena ini Pak, kualitas material yang berbeda mungkin antara material yang dulu dengan yang sekarang digunakan gitu Pak? Ya tadi sebenarnya kalau dia disiplin menjaga SOP, ya itu bisa awet. Ya, jadi memang utamanya disiplin. Pak, mungkin sebagai penutup Pak, tadi kan Bapak selalu menekankan bahwa salah satu faktor untuk mencegah terjadinya korosi ini adalah disiplin dalam menjalankan SOP ya, dalam mengoperasikan baik itu di pembangkit PLTU, PLTGU ataupun PLTA gitu. Karena korosi itu bisa terjadi di mana saja. Dalam konteks sebagai pelaksana jasa operasi pemeliharaan itu, operator PJBS itu harus memastikan apa-apa saja Pak untuk bisa mencegah atau mengurangi terjadinya korosi ini. Yang pertama itu harus membaca, terus dipahami risikonya. Jadi kalau misalnya operator ya, pada saat operator itu kalau bisa dilihat ya, jangan ditinggal. Jadi dilihat apakah saya itu sudah benar mengoperasikan. Itu dilihat pada saat shutdown. Ya, ya. Nah, dia misalnya operator kondensor ya, pada saat itu shutdown, kalau bisa itu mau ikut masuk memeriksa
apakah sudah benar saya mengoperasikan itu akan kelihatan dari wajah dari peralatan itu sendiri. Nah nanti itu ditambah dengan membaca sama review SOP ya. Apa SOP-nya sudah cukup ya. Nah itu biasanya engineer dari yang sudah senior itu akan bisa review itu. Nah, tetapi kalau yang di sisi awal-awal SOP itu sudah dibuat oleh manufaktur atau oleh yang sudah direview oleh senior-senior yang sudah berpengalaman, sudah desain penyesuaian seperti itu. Kalau yang masih awal-awal tadi itu mutlak disiplin terhadap SOP. Nah, tetapi pada saat itu ada worst case atau ada kejadian-kejadian yang luar biasa yang tidak normal, dengan adanya knowledge yang kita pahami, risiko-risiko yang kita pahami, nah, itu biasanya ada SOP yang harus misalnya tidak semua, karena kalau semua mungkin perlu waktu lama. Nah itu kalau yang senior, operator senior, dia akan mengamankan peralatan-peralatan itu agar tidak terjadi korosi yang sangat fatal. Nah itu dipahami tapi dengan membaca terus. Karena itu kebijakan yang kita lakukan adalah desain membaca, juga ada FGD atau peer group discussion, itu untuk saling sharing, saling bersama-sama untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada di PJBS ini. Dengan seperti itu kita harapkan kapabilitas dari teman-teman bisa menambah, tapi yang karakter pribadi tadi disiplin. Baik. Ya. Siapa? Ya, Mbak Nia tadi sudah banyak sekali yang disampaikan oleh Pak Teguh ya Mbak ya. Jadi mudah-mudahan ini bisa menjadi perhatian kita semuanya, khususnya teman-teman yang di unit ya Mbak Nia ya, yang mengeksekusi langsung pengoperasian dan pemeliharaan pembangkit. Mudah-mudahan faktor-faktor yang menyebabkan korosi ini nanti bisa kita cegah bersama. Karena tadi seperti disampaikan Pak Teguh bahwa korosi ini memang bisa menjadi suatu hal yang fatal, yang dari aset yang nilainya mungkin cukup besar, ketika dalam pengoperasiannya itu ada kesalahan sehingga tidak mengikuti SOP dan menyebabkan korosi, akhirnya asetnya kita jadi tidak bernilai lagi. Baik, rekan-rekan, tentunya ini masih banyak sekali pembahasan yang bisa kita lakukan terkait dengan korosi. Mudah-mudahan nanti ke depan kita akan bisa menghadirkan lagi, dan juga mohon kesediaannya Pak Teguh Pak untuk bisa hadir kembali. Tentu ini menjadi satu ilmu yang sangat luar biasa Mbak Nia. Iya betul sekali Pak Eko. Teman-teman juga pastinya di unit dimanapun nanti bisa belajar terkait dengan pencegahan agar tidak terjadi korosi. Seperti yang tadi disampaikan Pak Teguh, yang pasti kita harus memperhatikan SOP, dan tentu ini bisa menjadi perhatian untuk kita semuanya agar tidak terjadi korosi di peralatan-peralatan pembangkit kita. Pak Teguh, untuk sesi kali ini kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak. Apa yang disampaikan Pak Teguh sangat luar biasa sekali. Mudah-mudahan ini bisa menjadi ilmu baru buat teman-teman di unit. Ada closing statement mungkin Pak Teguh sebelum kita akhiri untuk acara podcast pada hari ini? Ya, seperti yang sampaikan tadi ya, saya minta teman-teman di seluruh unit untuk terus membaca agar knowledge kita bertambah dan memahami risiko-risiko yang terjadi. Dan yang berikutnya adalah disiplin. Jadi kalau dengan seperti itu, sama cross-check lapangannya, pada saat overhaul, saat shutdown itu diperiksa benar apa tidak, itu bukan dari feedback operator terhadap kinerja individu selama ini. Jadi benar apa tidak itu N-nya itu adalah di pada saat overhaul itu. Dia akan kalau dia benar,
maka peralatan umurnya panjang. Tapi kalau ada kesalahan itu umurnya akan lebih cepat daripada desain. Saya kira itu Pak Eko. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Teguh. Demikian rekan-rekan Sobat Insan PJBS untuk PJBS Voices pada kali ini yang membahas, kita kupas tuntas terkait dengan korosi, dan tentu ini sebetulnya masih permulaan dan mungkin nanti kita akan bahas lebih detail terkait dengan korosi ini. Mudah-mudahan rekan-rekan bisa tetap stay tune untuk bisa menyaksikan episode selanjutnya. Untuk itu kami ucapkan sekali lagi terima kasih pada Pak Teguh. Untuk rekan-rekan terima kasih atas perhatiannya. Saya Eko Mulyanto dan juga rekan saya Ini Arin Intias. undur diri dari PJBS Voices pada hari ini. Kita berjumpa kembali pada PJBS Voices selanjutnya. Terima kasih, selamat siang.